Aduh, Dek. Cuman aku hargai kau karena kau tidak pernah menyerang pribadiku. Kalau serius ku hajar itu ya. Wah, lari ke serius. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengar seperti apa tanggapan sang debater dan juga teman-teman Ibu Sofiatul dan Ibu Sofiatul sendiri tentang bagaimana apakah karya salib itu rencana Allah atau rencana iblis. Ya, mari kita cerdas dan memberikan komentar yang baik tentang bagaimana karya Allah atau karya iblis tentang salib ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau pesulap apa? Tuhan itu maha tahu, ketika menentukan itu absurd. Saya ngasih Anda nih kartu X, lalu saya bisa tebak itu X ya kartunya. Itu bukan saya maha tahu, Pak. Menentukan tidak mengakibatkan maha tahu. Makanya bicara tentang yang ditentukan itu, semua hidup itu harus tunduk di dalam Kristus. Ya, itu patokannya. Jadi konsekuensi logis yang dialami dengan konsep seperti yang Anda katakan itu tadi, selain bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan KBBI, bertentangan dengan akal sehat, pada akhirnya apa? Pada akhirnya menyembah iblis. Kenapa? Karena Kristus mengatakan yang dikehendaki oleh iblis itu berasal dari kehendaknya sendiri, bukan ditetapkan oleh Allah. Nih lihat nih, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Jadi setiap iblis itu ingin membinasakan Kristus, itu bukanlah suatu ketetapan Allah. Itu tidak mungkin Tuhan merencanakan supaya si iblisnya itu melakukan kejahatan. Itu ibaratnya iblis yang kemudian menjadi korban, ibarat seperti pil kosong iblis itu. Ya, kemudian ini digerakkan. Inilah konsep-konsep takdir, yaitu pagan stoa. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Silakan dibantah. Oke, terima kasih. Tadi yang pertama kau bilang ayatnya apa tadi ya? Kisah para Rasul berapa? Kisah para Rasul 2 ayat 23. Kisah para Rasul 2 ayat 23. Terus Filipi tadi ada ku dengar. Ibrani atau Filipi? Ibrani 2 ayat 14. Dicatat Pak. Dicatat Pak. Ini enggak mungkin. Aku catat tadi cuman cepat kali kau ngomongnya. Aku yang bacanya Kis 2 ayat 23. Tunggu aku buka dulu ya. Biar enak kita diskusi. Ibrani 2 ayat 14. Pak, ini saya udah kena report lagi nih. Kenapa? Ya, saya ini kan sebentar ya Pak ya. Ini kan saya rungkatkan terus saya langsung buka lagi. Coba. Soalnya daripada nanti habis akunnya, nggak bisa ini akunnya, nggak bisa. Wait. Sorry ya teman-teman, tunggu dulu ya. Ini kiamat rungkat mulu nih. Kemana lagi dia nih? Aduh. Kok rungkat lagi dia? Kasih yang di-report terus ini. Rungkat lagi ya Kak ya? Iya nih, rungkat lagi. Soalnya pasukan Pak Bom itu lagi bekerja teman-teman. Waduh. Sebentar ya. Pasukan rungkat ya. Kak Yuli ya sayang. Teman-teman yang masih di sini follow yuk. Tap layar. Oh ya teman-teman ya. Bang Kadel coba kirim topik ke sana, pasti dia langsung marah itu. Terima. Ya, oke. Kiamat, aku bingung lihat kau nih. Kau yang membacakan definisi, kau pula nggak paham. Ini, matikan mic-mu karena dia akan double. Pertama, kau sudah mendefinisikan penyalipan, proses atau cara perbuatan menyalip. Ya, proses itu adalah sebuah rangkaian. Tidak ada proses itu satu kali kerja, nggak ada. Tapi ada sebuah rangkaian. Masa itu aja kau nggak ngerti? Jadi aku bingung ini, aku harus bagaimana menjelaskannya. Rangkaian itu adalah satu kesatuan peristiwa. Proses itu adalah satu kesatuan rangkaian peristiwa.
Contoh proses memasak. Bagaimana proses memasak? Apa langsung cuk masak? Enggak begitu. Ya, jadi jangan sok-sok menyalah-nyalakan aku karena enggak mengerti apa rancangan itu kan sama apa tadi aku bilangnya satu peristiwa apa gitu ya. Pokoknya proses itu adalah rangkaian ya. Oke. Kemudian yang paling kugelikan di sini adalah dari tadi dia tidak bisa menjelaskan kenapa Yesus harus mengatakan dia harus disalib. Itu harus dijelaskan dulu. Sehingga kalau dia bilang iblis sejak semula ingin memang betul, tidak saya sangkal bahwa iblis sejak semula begitu dia lahir sesuai Kejadian 3 ayat 15, dia akan meremukkan kepalamu, maka iblis tahu, maka dia ingin menghajar Yesus, ingin membunuh Yesus, ingin memusnahkan Yesus. Kata dia, betul. Saya tidak pernah melarang, tapi tidak untuk menyalib. Ngerti ya? Menyalib itu hukuman, itu aja dia tidak ngerti definisi. Contoh, saya membunuh orang, itu perintah iblis. Sudah? Betul. Tapi ketika hukum negara, ada seorang yang pengedar narkoba, dihukum mati, baru dibedil, itu tak bisa dikatakan dia melawan hukum, gak bisa. Tidak bisa dikatakan itu perintah iblis, karena itu adalah perintah undang-undang, perintah negara. Itu saja tidak mengerti bagaimana kita mau berdiskusi. Paham ya? Nah, mereka berteriak-teriak, salibkan dia. Karena memang salib itu harus terjadi. Iblis berusaha membatalkan. Udah aku bilang, Pilatus bilang apa? Kalau enggak, Pilatus enggak akan membela. Ya, salibkan dia gitu misalnya. Pilatus berusaha membela mati-matian. Tapi apakah dia berhasil? Enggak berhasil. Akhirnya terjadilah penyaliban. Kemudian iblis juga berusaha agar Yesus tidak mati di kayu salib. Orang itu berkata, jikalau kau Tuhan, kau bilang kau bisa punya kuasa, lepaskanlah kau dari salib, selamatkan dirimu. Tapi Yesus tidak mau. Iblis masih berusaha. Karena tidak hanya salib yang dinubuatkan, juga kematiannya di kayu salib juga harus digenapi. Paham ya? Oke. Sekarang aku buka Kisah Para Rasul yang dia bilang tadi ya. Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Kalimat ini sungguh-sungguh jelas. Maksud dan rencana, ini rencana Tuhan loh. Bukan rencana iblis. Kenapa? Ini perlu nggak ditafsir? Nggak perlu. Telah kamu salibkan dan kamu bonoi oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dibilang di sini dibonoi memang menggunakan diksi dibonoi. Tapi faktanya di Matius 27 dibilang kenapa? Hukuman, siapa yang harus kita hukum? Mati. Pahami dulu itu. Kalimat bonoi di sini bukan dia langsung mengginikan Yesus, enggak. Bedakan. Ini adalah sebuah rencana ya. Kemudian Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Nah, oleh kematian dia katanya. Kalau dia tidak mati, nggak bisa iblis dimusnahkan. Dari situ cukup jelas. Masa iblis mau memusnahkan Yesus agar iblis dimusnahkan Yesus? Kan lucu. Oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Datang iblis. Oh, kita bunuh Yesus, salibkan. Loh, penyaliban itu untuk memusnahkan iblis? Gimana sih pikirannya? Aduh. Saya sudah tahu mau dibunuh orang misalnya. Saya apa namanya ya? Memusnahkan dia, yaitu iblis. Saya bagaimana? Begini gampangnya. Iblis itu udah tahu ada musuhnya ada Yesus karena akan meremukkan kepalanya. Sudah. Kemudian iblis kan kau bilang nggak mau tahu. Dibunuhnya Yesus, maka matilah Yesus. Rupanya kematian Yesus untuk memusnahkan dia. Kan lawak. Apakah iblis tidak tahu? Tahu. Dari mana taunya? Kejadian 3 ayat 15 Tuhan bicara sama iblis. Paham ya? Bagaimana kalau waktunya kita tambah, kadang jadi kayak buru-buru. Gini aja. Kita mulai dengan kalimat silakan aja, gimana kiamat. Nggak usah pakai 5 menit. Waktunya nanti enggak benar. Nggak apa-apa. Kamu mau tambah waktu silakan. Tapi kalau 5 menit ini kadang kayak terburu-buru bicara, nggak dapat. Nggak masalah. Nggak tenang kita bicara. Yang baik aja Pak, biar nggak merasa keteteran. Oke, silakan. Oke.
inilah ya. Jadi ketika saya bilang Pak Karbidol, di sini nggak ada kalimat rangkaian. Jadi jangan ditambah-tambahin karena begini loh. Bicara tentang rangkaian dengan proses, misalnya apa? Proses memasak. Ya, kalian bicara tentang rangkaian. Rangkaian ini udah bicara tentang rancangan. Ya, apa rangkaian? Jadi kalau bicara tentang rangkaian seperti apa? Itu sudah diketahui oleh Allah pada prapengetahuannya. Tapi bicara tentang proses, cara, perbuatan menyalib, ini bicara siapa yang melakukan ini, perbuatan itu. Kristus bilang yang melakukan itu adalah orang-orang yang hatinya disusupi oleh iblis. Masa Anda mau mengatakan mereka ini adalah yang tunduk dengan rencana Allah? Jadi di saat yang sama orang-orang durhaka itu tunduk dengan rencana Allah, dan orang yang durhaka yang tunduk dengan rencana Allah itu masuk neraka. Atau Anda mau mengatakan orang durhaka itu masuk surga? Misalnya Anda langsung dengan berani Anda katakan Yudas Iskariot masuk surga. Kenapa? Ya karena dia taat menjadi penjahat. Kenapa? Karena ketika dia menjadi penjahat itu sudah ditetapkan atau ditakdirkan oleh Tuhan. Ini saya tunjukkan ya, dasar saya katakan takdir itu dari mana. Ini datanya. Saya tunjukkan, nah ini. Ini langsung dari Reform ya. Nih, Reform Sabda. Ini dari scholar Reform bernama Joel R. Beeke dan Paul M. Seeley. Ya, apa yang dikatakan? Ini dosen loh ya, dosen Reform. Dikatakan nih, doktrin predestinasi adalah ajaran bahwa sebelum penciptaan dunia, Allah memutuskan takdir kekal dan semua makhluk rasional, yaitu semua malaikat dan semua manusia. Jadi ketika Anda katakan, oh rencana pengeksekusian, rencana penyaliban itu diinisiasikan oleh Allah, logika yang nggak masuk akalnya apa? Bapa itu menyakiti anaknya. Justru tadi sudah saya jelaskan tentang prapengetahuan Allah yang Anda nggak mampu untuk membahas ini, tentang apa hubungan prapengetahuan Allah dengan free will. Karena sepertinya Anda seperti pandangan dari Pak Budi Asali dan lain-lainnya yang mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki free will. Oleh karena itu apa? Ketika manusia melakukan durhaka, itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Ketika manusia itu dihukum karena kejahatannya, ketika kejahatannya itu dibuat oleh Tuhan, inilah konsep bahwa Tuhan itu seorang psikopat. Dan juga saya katakan Tuhan itu tidak menjadi maha tahu Pak ketika dia itu sudah menetapkan. Karena bicara tentang menetapkan, itu model seperti pesulap menetapkan untuk kartunya X, bagaimana mungkin dikatakan dia itu maha tahu? Berarti Tuhan Anda itu seperti pesulap, seperti petinju yang settingan. Petinju settingan itu apa? Oh, saya tetapkan untuk musuhnya lemah, untuk musuhnya kemudian jahat. Ketika dia jahat dan dia lemah, kemudian saya bisa menang. Itu nggak menunjukkan Tuhan yang maha kuasa, justru maha men-setting. Inilah konsep yang kemudian saya kira ya, teman-teman tahu nih ajaran yang sesat. Kenapa? Karena di dalam ajaran gereja purba tidaklah demikian. Ini saya kumpulkan dan tadi ya, saya sudah sampaikan juga, yang Anda tidak bisa Anda bantah bahwa yang menetapkan, memproses penyaliban ini adalah orang-orang durhaka. Dan itu bukan sang Bapa. Ya, itu adalah orang-orang yang mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis. Ingat ya, standing point-nya saya ini udah jelas. Kalau Anda masih nggak paham apa hubungan antara free will dengan prapengetahuan Allah, ya saya kira Anda udah bertahun-tahun diskusi, tapi kualitasnya cuma mentok di situ. Ya, ayatnya sudah saya kasih. Bahkan ini akan menjadi masalah dalam kristologi dan trinitas. Ya, nanti saya kira nanti akan saya bahas tentang ketika Anda mengatakan bahwa penyaliban itu direncanakan oleh Allah. Jadi bedakan antara rencana keselamatan dengan rencana pembunbunan atau penyaliban. Itu bedakan. Anda harus tahu juga tentang prapengetahuan Allah akan segala sesuatu yang dikehendaki oleh makhluk. Dan dia sendiri yang menghancurkan inisiasi dari si iblis. Jadi jelas ya tadi di dalam Kisah para Rasul 2 ayat 23 di situ tidak ada kalimatnya rencana penyaliban, tidak ada tulisannya. Karena apa? Karena itu bicara tentang rencana keselamatan. Kok bisa Ki nggak ada tulisannya rencana keselamatan? Ya simple.
Di sini yang melakukan penyaliban, yang rencana penyalibannya siapa nih? Telah kamu salibkan dan kamu bun-bun oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dan mereka ini durhaka, nggak mungkin mereka mengikuti rencana Allah. Kristus mengatakan ya mereka mengikuti kehendak mereka sendiri. Kalau kehendak mereka sendiri sudah ditentukan, malah di situ berarti Tuhan Anda Tuhan yang psikopat. Ya, thank you. Silakan dibantah. Boleh. Oke. Tuhan yang psikopat. Suka kali aku nih. Ya. Ya. Ketika kita bicara tentang Sodom dan Gomora, saya percaya kiamat ini bilang Tuhan yang menghukum itu, bukan iblis. Apakah dia mau mencabut arti psikopat? Tidak kan? Nah, ini dia nggak ngerti kawan. Contoh ketika Tuhan memusnahkan zaman Nabi Nuh, apa nggak dirancang? Apakah kiamat mengatakan Tuhan itu psikopat? Percaya kalian? Jawablah kalian. Enggak katanya. Berapa ribu orang yang mati? Semua tinggal 8. Dan dia tidak menjawab. Yesus tadi 20 Matius 20 ayat 19. Mana jawabanmu? Yesus sudah mengatakan disalib. Kenapa tidak pernah disentuhnya itu? Karena dia tidak mau objektif tapi subjektif. Bagaimana dalilnya ini bisa lolos? Maka dibawanya ayat 23 Kisah Para Rasul 2. Udah jelas. Dia yang diserahkan Allah menurut masuk rencana. Selesai. Kita kan membicarakan ini rencana siapa? Ini rencana kan sama dengan rancangan. Oh, rencana itu enggak rancangan. Oke, itu hanya beda kata. Tapi itulah definisinya itu sama. Contoh tadi dia bilang apa tadi ya? Mengenai yang ku bilang itu proses. Proses penyalipan. Apa enggak sama dengan rangkaian? Rangkaian itu adalah proses. Rangkaian itu adalah sejumlah proses. Ngerti enggak? Oh, ini enggak ada ditambah. Mana saya tambah? Justru kau tadi mengatakan memang tidak ada disebutkan di sini di kitab ini. Tapi kau bilang juga, ya ini juga enggak ada. Sama-sama enggak ada. Kan kontradiksi omongannya. Kemudian dia berbicara tentang apa tadi ya? Settingan. Kan sudah ku bilang Petrus itu sudah dinubuatkan. Petrus, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Apakah Petrus disetting Tuhan? Terus nanti kau gini. Enggak. Free will dia mengatakan saya tidak akan menyangkal Tuhan. Dia berusaha lari. Apakah dia berhasil? Kan tidak, akhirnya menyangkal Tuhan. Demikian juga penyalipan. Iblis ingin membonoi Yesus, betul, tidak pernah saya sangkal. Pertama dia dengan menyuruh Herodes, anak 2 tahun dibonoi. Kemudian dengan Taurat Farisi dibonoi. Kenapa? Biar jangan mati di kayu salib. Itu aja sulit kali dimengerti. Sudah kau buka sendiri Ibrani tadi, kenapa nggak kau bahas dulu Ibrani itu? Tidak mungkinlah iblis tahu dia akan dimusnahkan dengan cara apa? Dibonoi. Maka dibonoinya dimusnahkan dia. Kan lawak, senjata makan Tuhan. Bukan Tuhan ya, Tuhan. Jadi jangan kalian bilang ya. Ibrani 11 tadi, Ibrani 2 ayat berapa tadi dia? Ya. Aku lupa tadi mana tadi ini. Jadi ayat 14. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Kan on jadinya di situ. Oh, iblis, ini rencanaku loh ini. Ternyata yang dibunuh iblis itu. Karena iblis tahu sejak Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan. Maka kau buka Wahyu tadi. Sudah datang keturunan perempuan. Maka iblis ingin memangsa dia. Betul. Tapi apakah dia berhasil? Tidak. Iblis hanya bisa memangsa manusia jikalau manusia itu berdosa. Paham gak kau tuh? Kalau manusia itu tidak berdosa, Henok dan Elia tidak bisa dimangsanya. Maka ketika Yesus di kayu salib, apakah ada yang mencabut nyawanya? Enggak ada. Yohanes 10, 17, 18. Tak seorang pun mencabutnya daripadaku, mengambilnya daripadaku. Oh, orang durhaka. Ya. Yang mengatakan itu siapa? Oh, yang mengatakan Kisah Para Rasul 2. Pertus. Oh, ucapan Yesus. Entah yang mana ucapan Yesus. Tadi aku tulis ini. Kristus bilang, ayat berapa? Yang kau bilang tadi itu, aku lupa apa itu ya. Kau mau mengatakan orang durhaka masuk surga. Ketika mereka di kayu salib, Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Andai kata penghakiman manusia datang pada saat itu, semua mereka ke surga.
Tapi kenapa mereka berdosa? Karena mati adalah upah dosa. Setelah dia diampuni, dia berbuat kejahatan lagi. Itu jawabnya. Sehingga saya tidak bisa menentukan mereka ke surga atau neraka. Tapi khusus Yudas ke surga, aku bilang. Kenapa bisa saya katakan ke surga? Karena memang Yudas itu mati duluan baru diampuni. Gak bisa berbuat jahat lagi. Terus yang kedua, kau benturkan aku dengan reform. Sementara kau tidak setuju dengan Budia Sali. Apa urusan reform dalam hal ini? Kita bicara Alkitab saja. Oh, itu profesor doktor persetan. Paham nggak? Silakan. Suara aku nggak dengar. Halo? Oh sorry. Ya, sorry. Jadi teman-teman, tadi Pak Rudi Yohanes melakukan blunder yang parah banget. Kalau teman-teman tahu, ya nanti silakan diklipkan. Yaitu apa? Beliau mengatakan iblis rencanakan pembunuhan ketika Kristus itu masih bayi. Supaya apa? Supaya tidak disalib. Artinya iblis Anda ini maha tahu, luar biasa. Ya, jadi ketika mengatakan supaya nggak disalib loh, iblis kok tahu Pak, orang itu belum terjadi, berarti iblis Anda maha tahu dong. Makanya saya katakan Pak, kalau Anda mengatakan rencana pembunuhan itu, penyaliban itu adalah rencana Tuhan, maka Tuhan Anda itu iblis. Sudah saya katakan sangat mengerikan sekali Pak, narasi Anda itu tadi. Ya, terus Anda mau ngajarin saya nih, bahwa rencana itu sama dengan rancangan. Waduh Bapak, Anda ini saya kira harus cek dulu nih semua terminologi Anda ini di dalam KBBI. Ini saya tunjukkan nih ya. Rencana itu berbicara tentang sesuatu yang akan dikerjakan. Sedangkan kalau rancangan itu sudah bicara tentang detail apa-apa yang akan dilakukan pada rancangannya itu. Jadi kalau Anda menyamakan antara rencana dengan rancangan, ya blunder. Makanya dari tadi saya katakan, Pak, antara prosesnya ini kan mereka lakukan. Tapi kalau rangkaiannya seperti apa, ini bicara tentang mereka nggak maha tahu. Mereka melakukan berdasarkan prosesnya sendiri itu. Ya makanya pertamanya ditangkap, dan kemudian sampai diputuskan untuk hukumannya mereka teriak untuk salibkan dia. Apakah itu Allah Bapa yang teriak itu? Kan bukan. Berarti yang merencanakan penyaliban itu adalah orang-orang durhaka. Tadi seperti yang dikatakan dalam Kisah para Rasul 2 ayat 23. Tetapi bicara tentang rencana keselamatan, itu adalah rencana keselamatan dari Allah. Sekarang logika deh, yang saya kira Anda perlu berpikir nih. Ketika Anda tadi mengkaitkan antara air bah dan kejadian Sodom dan Gomora, lalu Anda kaitkan dengan Kristus, ini penghujatan loh. Anda menyamakan Kristus dengan orang-orang yang berdosa. Ya, di situ tidak dikatakan sebagai jahat. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa. Sedangkan ketika Anda mengatakan rencana itu dilakukan juga pada Kristus, berarti Kristus yang Anda jelaskan ini sebagai Kristus pendosa. Sangat mengerikan sekali pemaksaan Anda ini. Bahwa hukuman Tuhan itu akibat apa? Akibat dosa. Loh kok bisa hukuman itu dilakukan kepada anaknya? Anaknya tidak berdosa. Jadi Anda bikin suatu terminologi mengkaitkan dengan suatu peristiwa. Peristiwa itu bertentangan dan cacat logika. Mohon maaf ya, Anda yang senior ini mungkin harus belajar lagi ya dalam hal kok bisa orang jahat disamakan dengan Kristus. Makanya saya katakan apa? Kristus seperti dijelaskan oleh Gregorius Nazianzus, Gregorius Agung, bahwa Kristus itu memang menghadapi apa yang ingin iblis lakukan karena dia maha tahu. Jadi ketika iblis mau melakukan rencana pembunuhan pada Kristus menggunakan orang-orang jahat, itu iblis bersinergi dengan mereka. Apa yang ditakutkan oleh Kristus? Ya Kristus
berani untuk menghadapi itu dan menghancurkan kuasa maut. Kenapa? Karena iblis nggak mampu mencengkram dia. Ini saya tunjukkan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan apa? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah apa? Dosa. Dan Kristus dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Kristus. Jadi kalau Anda katakan iblis itu ketika mau membunuh ketika Kristus itu bayi, artinya kemudian Anda katakan untuk menghalangi penyaliban, berarti iblis Anda itu maha tahu. Ngeri itu. Kemudian ketika iblis tahu, ketika dia akan dikalahkan di atas kayu salib, yuk pasti iblis gak mau dikalahkan dong, logikanya saja. Bagaimana mungkin iblis Anda itu maha tahu, lalu iblis Anda itu kemudian membiarkan Kristus supaya disalib kalau dia itu tahu bahwa dia akan dikalahkan di atas kayu salib. Itu nggak masuk akal, Pak. Kontradiksi. Anda baca 1 Korintus 2 ayat 7 dikatakan, tetapi yang kamu beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Karena kehendak Allah itu dikomunikasikannya melalui kodratnya, kemudian dikomunikasikan melalui kuasanya kepada para nabi melalui wahyu. Jadi itu sifatnya rahasia dan simbol. Iblis tidak tahu apa yang akan terjadi pada kekalahannya. Jadi ini sifatnya rahasia. Oke, thank you. Silakan dibantah. Oke, terima kasih. Oke, ya beginilah kalau pendebat muda ini ya, baru punya ilmu sedikit sudah keluar kehebat kali. Dia membuat KBBI membandingkan antara rencana apalagi ini itu enggak dengan apa tadi ini rancangan ya, rancangan. Dia hanya mengambil, gimana balikkan kamera, kalian lihat nanti ya sebentar. Alah ini yang paling kumalaskan balikkan kamera. Wah rancangan itu ini ya sebentar ini. Nah ini bilang ya rancangan apa detail katanya. Oke, kita masukkan di sini. Rencana itu apa? Rancangan, buram. Siapa yang salah sekarang? Sudah ya, bahwa rencana itu adalah rancangan. Diambilannya ini KBBI langsung ini. Oke. Ya, berarti itu kita selesaikan, sudah. Sekarang kita masuk lagi yang berikutnya ya. Dari tadi, dia tidak bisa menjelaskan Matius 20 ayat 19. Berkoar panjang-panjang sana, mari sana. Itu enggak, pada satu ayat aja nyo. Apakah iblis berperan di situ? Enggak ada peran iblis. Yesus sudah menubuatkan dan pasti harus terjadi. Maka tugas iblis apa? Bukan menyukseskan penyalipan rancangan Yesus itu. Melawan dong. Sejak kapan iblis? Iblis menyamar jadi malaikat terang. Sekiranya bisa menyesatkan orang banyak, dia akan menyesat. Inilah salah satu yang tersesat. Dia seperti Petrus. Pikiran dia adalah pikiran Petrus. Enggak mungkin Yesus ini akan mati karena dia enggak punya dosa, kan begitu ya. Kemudian dia mengambil celah di peristiwa Nuh. Saya tidak pernah mengatakan orang itu. Saya membahas dia bilang Tuhan psikopat. Kan lawak kawan. Ya saya aja mengatakan sama dia, bisa enggak kau jelaskan Tuhan itu membunuh orang begitu, anak kecil apa punya dosa? Di zaman Nabi Nuh, anak kecil ada nggak ada? Orang hamil ada nggak ada? Berarti dia mengatakan manusia baik dalam kandungan itu pendosa, dosa perbuatan. Perbuatan apa yang dilakukan orang dalam kandungan? Dia mau memutarbalikkan lidah. Orang-orang ini kan satu apa ini? Nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Aku jelas tadi mengatakan mengenai apakah psikopat yang saya garis bawahi. Tidak ada saya bicara orang itu mati kenapa? Ya, oke, langsung. Terus apa dia bilang? Wah, sekarang diambilnya bapak gereja gini-gini. Kita bicara Alkitab, bro. Mau kau ambil profesor doktor itu kan menurut mereka biarin saja. Dalam konteks ini kita bicara tentang isi Alkitab. Fokus saja di situ, nggak usah melebar kemana kemari. Oke, apalagi? Oh, iblis maha tahu dong. Kan sudah kujelaskan di Kejadian 3 ayat 15 Tuhan kan bicara sama iblis. Itu kau nggak paham. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu.
Itu dipatatam iblis di kepalanya. Makanya begitu Yesus lahir, dia ingin membunuh Yesus. Paham gak kau? Melalui Herodes, melalui orang Farisi. Kemudian Yesus mengatakan tentang salib. Iblis ingin membatalkan itu sebab dia melawan firman Tuhan, bukan mengikuti firman Tuhan. Justru kau yang mengatakan iblis bertobat, mengikuti firman Tuhan. Harusnya iblis yang masuk surga. Kok tuduh ke aku, kaulah. Kan iblis yang merencanakan ucapan Yesus harus disalib. Itu enggak kau bahas. Kau bahas dulu Matius 20 ayat 19, baru kau bisa melangkah. Sebelum enggak kau bahas itu, apapun kau bilang itu terlalu subjektif. Enggak ada yang bisa kau dalilkan di situ. Nubuatan itu harus terjadi. Matikan mikmu, berisik. Dengan memang kehendak bebas. Dan ku jelaskan Petrus ingin lari, bisa enggak? Enggak bisa. Orang Yahudi, Pilatus ingin lari enggak? Ingin. Pilatus bermati-matian agar Yesus tidak disalib, bisa enggak? Enggak bisa. Sudah kau baca tadi ayatnya di berapa Ibrani yang kau angkat itu. Gimana sih kau? Mungkin enggak aku melakukan pekerjaan yang bisa membinasakan aku? Kan bumerang. Kan lawak, ya. Nah, ini sudah jelas ini. Apa tadi syaratnya itu? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Kan bumerang sama iblis. Gimana sih? Makanya dia menghindari salib biar dia jangan dibinasakan. Ternyata dia dibinasakan, kalah. Sesuai apa? Kejadian 3 ayat 15. Bukan iblis maha tahu, karena dia ada di situ. Ucapan itu kan kepada iblis. Silakan. Coba diinikan dulu match-nya. Oke ya teman-teman. Jadi oleh Pak Karpidol tadi blunder parah. Yaitu apa? Ketika Kristus lahir, iblis itu yang menggunakan Herodes itu ingin membunuh Kristus, dibilangnya supaya apa? Supaya menghalang-halangi penyaliban. Luar biasa iblisnya Pak Karpidol ini, sudah bisa melihat ke depan, ya, maha tahu tuh. Itu ya. Terus kemudian Kristus tadi disamakan dengan Sodom dan Gomora. Waduh, sehingga Kristus dihukum, ya. Kemudian Kristus disamakan dengan orang-orang di zaman Nuh, makanya Kristus itu dibun-bun. Nah, itu jangan, Anda silakan ditonton lagi kalau Anda merasa loh kok gitu ya, itu narasi Anda gitu loh. Terus Anda tadi membawa Kejadian 3 ayat 15, Anda blunder lagi Pak di sini. Ayo kawan-kawan kita lihat ya, di sini ya dikatakan gini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkaunya ini kan iblis. Antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi antara iblisnya ini dengan keturunan dari wanita ini, yaitu Bunda Maria. Ya, yang diketahui yang kemudian gitu ya, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkannya. Jadi iblis itu akan meremukkan Kristus. Pertanyaannya Pak, ketika Anda mengatakan di sini Bapa yang meremukkan Kristus, berarti siapa? Siapa Tuhanmu? Iblis, kena lagi. Makanya saya katakan rencana Kristus itu apa? Menghancurkan iblis. Bukan kemudian dikatakan Bapak mau menghancurkan anaknya, Bapak mau menyalibkan anaknya. Jadi Anda itu pahami dulu Pak, bicara tentang prapengetahuan Allah itu apa definisinya. Dari tadi Anda nggak bisa membahas itu. Saya tunjukkan teks-teks patristik, Anda bilang apa? Saya nggak butuh itu ya, pantesan pemahaman Anda di luar dari ajaran gereja. Ketika Anda menjadi heresi di luar dari pemahaman Kristen, itu keputusan Anda. Ya, karena saya hanya menyampaikan apa yang diajarkan oleh gereja. Ketika Anda mau mengatakan bahwa yang meremukkan Kristus itu adalah Bapa, ya silahkan Anda sembah iblis ini di sini berarti. Jadi Anda ini adalah Marsion. Kalau Marsion ini nggak mau menyembah Sang Bapa dalam perjanjian lama itu, tetapi malah Anda sembah. Jadi ini model-model neo-Marsion, Marsion yang kemudian menyembah iblis gitu. Sangat mengerikan sekali ya dari tadi. Terus dikatakan stromen Anda lagi, iblis merencanakan ucapan Yesus. Waduh, udah saya katakan Pak, Kristus itu maha tahu.
pada prapengetahuannya dia, bahkan ketika Kristus mengatakan apa? Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 5. Kristus ada sebelum segala sesuatu ada. Lah kok Anda meragukan tentang prapengetahuan Kristus? Ketika Kristus mengatakan jauh-jauh sebelum dia disalibkan bahwa anak manusia itu akan disalib, ya betul karena dia maha tahu. Tetapi apakah artinya Kristus merencanakan untuk dirinya itu disalibkan? Jelas yang merencanakan itu adalah orang-orang yang jahat. Makanya Kristus mengatakan apa? Jadi Anda jangan bertentangan dengan Alkitab, Pak. Jadi saya dari tadi membawa Alkitab, saya bawakan referensi. Anda cuma bawa omon. Anda lihat nih. Baca nih. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Nah kok bisa? Ia berkata atas takdir. Atau ia berkata atas rancangan di kekekalan untuk menyakiti Kristus. Waduh, jadi Bapa Anda ini adalah perencana kejahatan dan disusupkan itu ke dalam hati dari makhluk atau iblis. Jadi ini ibarat Tuhan Anda ini seperti petinju settingan dan seperti pesulap, tidak maha kuasa dan tidak maha tahu. Itu konsekuensi logis yang mungkin ini begitu berat untuk Anda pahami karena memang hanya beberapa orang aja yang cukup menjadi seorang pemikir ya. Kalau kemudian malas-malasan ini. Jadi bicara tentang prapengetahuan, saya bisa tunjukkan datanya dan referensinya ini sudah saya masukkan satu persatu. Bicara tentang prapengetahuan Allah, dia itu tahu atas segala sesuatu yang akan terjadi nih. Bahwa nama dan pemerintahan Kristus akan meliputi keturunan dan memiliki semua bangsa. Harus mengerti bahwa orang-orang itu memikirkan hal yang sia-sia karena kuasa yang didengarnya, hal-hal ini diketahui sebelumnya adalah tawa dan ejekan Tuhan. Jadi ketika mereka merencanakan yang buruk pada Kristus, Tuhan justru menertawakan dan dikatakan dalam Kidungan, iblis yang tertipu oleh tipu dayanya sendiri. Karena apa? Karena dia nggak tahu yang dihadapi adalah Tuhan dan Kristus yang berkuasa atas maut. Dia tahu bagaimana cara untuk menghancurkan kuasa kegelapan dan untuk membebaskan orang-orang yang ada di dalam penjara. Seperti itu, semoga Pak Karpidolnya bertobat mengikuti ajaran gereja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dah. Oh, gimana nih? Terima. Terima, oke. Dia sudah panik, kawan. Saking paniknya diulang-ulangnya lagi apa yang dia ucapkan. Pertama, dia bilang apa? Wah, berarti Yesus dong dihukum karena berdosa. Aku bicara Sodom dan Gomora dengan bicara Nuh, tidak bicara itu. Dia kan bilang Tuhan psikopat. Arti psikopat apa sih? Yang aku bahas psikopatnya, bukan orang-orangnya. Aduh, nggak ngerti. Oke, kalau orang-orangnya pun ku bilang, apakah orang di zaman Nabi Nuh semuanya berdosa? Kan tidak. Sudah ku jelaskan, anak dalam kandungan, anak bayi-bayi. Sesudah itu apa? Nuh hanya bisa bicara paling hebat 1 kilometer persegi. Radius 1 kilometer lah kita buat, jam persegi. Orang di luar itu apakah sudah ada mendengar nggak ucapan Nuh? Enggak. Jadi dia nggak ngerti yang ku permasalahkan masalah psikopat. Lari ke yang lain-lain. Oh, berarti kau menuduh. Dia ada panik. Dalilnya nggak ada. Sekarang ku tanya dia Matius 20 ayat 19. Bisa nggak dia jelaskan? Nggak bisa. Dia bilang apa? Tuhan maha tahu. Bahwa Tuhan akan dia berkata dari dirinya sendiri. Memang iya. Makanya Yesus sudah mengatakan anak manusia akan diserahkan. Kemudian diolok-olok, disesa, dan disalibkan. Itu kan ucapan Yesus sendiri dari dirinya sendiri. Gimana sih arti nubuatan? Tidak tahu. Nubuatan itu firman Tuhan yang pasti akan terjadi. Kalau Yesus tidak mengucapkan itu, tidak akan terjadi itu. Susah kali kau mikirkannya. Andai kata Yesus mau, apa dibilang sampai terus Petrus, kamu kira aku tidak bisa meminta pertolongan dari surga? Malaikat? Wah, dia tidak ada mengeluarkan kitab suci. Dia yang saya bilang itu memang bukan kitab suci, kok lucu. Memang Kejadian 3:15 bukan kitab suci. Yang kau sebutkan itu enggak kitab suci. Aku kan hanya menerang dalil kau. Tentu aku pakai kitab yang kau kabarkan. Kau aja enggak ngerti. Masa iblis mau mencelakai dirinya sendiri? Aduh. Terus dia bilang, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Itu Bunda Maria.
Bunda Maria itu bukan keturunan perempuan. Dia keturunan perempuan dan laki-laki. Keturunan perempuan itu hanya satu, Yesus. Karena Maria tidak ada pembuahan sel telur ke dalam dirinya. Sel sperma nggak ada. Bukan Maria yang dimaksud. Aduh. Oke. Nggak ngerti juga dia Kejadian 3:15. Yang diremukkan bukan Yesus, tapi iblis yang diremukkan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, tapi ular itu meremukkan tumitnya Yesus. Itu bahasanya. Kok Allah jadi meremukkan Yesus, yang diremukkan iblis? Aduh. Udah panik. Sekarang apa lagi mau dia bilang? Iblis merencanakan ucapan Yesus. Justru iblis itu, kawan, tidak pernah mengikut firman Tuhan. Yesus kan sudah berfirman. Maka dia ingin membatalkan firman Tuhan itu. Kau aja nggak peka melihat sesuatu. Oh, berarti dia sudah tahu loh. Di Wahyu kan sudah kau baca. Bahwa iblis begitu tahu ada seorang anak terlahir dari seorang perempuan. Tanpa laki-laki dan perempuan. Dia ingin membunuhnya itu. Agar apa? Agar kepalanya tidak diremukkan. Dicarilah terus Yesus. Tiba-tiba Yesus mengatakan apa? Aku akan disalib. Ada enggak mereka merencanakan penyaliban? Tidak ada. Jadi salib itu dari mana? Spontan. Atas apa? Atas sebuah hukuman. Hukuman bisa direncanakan. Pada masa itu, pada kasus itu nggak direncanakan. Kenapa? Pilatus bertanya, siapa yang mau kalian bebaskan? Itu kan karena untuk membebaskan. Yesus Barabas itu adalah cerminan seluruh manusia berdosa yang ditebus oleh Yesus. Itu kalau melihatnya, gimana sih? Geli-geli aja aku melihat orang-orang ini. Oh, melawan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja yang dibawanya gerejaku enggak itu. Gereja gua KBP, bawalah doktrin KBP. Lawak kau, kita bicara Bible, Babel aja. Sisihkan dulu doktrin gereja. Karena kita sama-sama Kristen. Kau bawa reformat, aku enggak reformat. Kan lawak kau mencari pembelaan. Buka semua ayat Alkitab yang kau ketahui, itu yang kita debatkan. Silakan. Oke ya. Jadi ini saya pasang dulu nih ya. Coba menari matchnya. Oke, ini baru muncul. Oke. Saya kira Pak siapa ini? Pak Karpidol ya, atau sang debater ini terlalu berat nama Anda, Pak. Karena untuk mencerna narasi saya sama membantah narasi saya juga Anda ketawa-ketawa sendiri dari tadi. Saya pun ketawa tadi, ngetawain Anda. Karena di sini jelas perempuannya ini bicara tentang Bunda Maria. Dan bicara tentang yang di keturunannya ini siapa? Yaitu Kristus. Tiba-tiba Anda bantahnya kemana-mana gitu loh. Jadi keturunan dari perempuan itu adalah Bunda Maria, dan keturunannya ini itu adalah Kristus. Makanya di dalam Lukas 1 ayat 42 itu dikatakan sebagai buah rahim dari Bunda Maria. Jadi kodrat kemanusiaan Kristus itu mengambil dari Bunda Maria. Makanya dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani 2 ayat 14 dan di dalam Roma 1 ayat 3, dia itu adalah anak Daud, dan yang dikatakan Matius 1 ayat 1 juga dikatakan sebagai anak Abraham, anak Daud. Jadi itu dasarnya. Makanya menurut kodrat kemanusiaan Kristus itu diperanakkan oleh Bunda Maria. Nah, di sini dikatakan apa? Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Di sini yang diremukkan siapa? Oleh Kristus, iblis. Pahami baik-baik ya Pak ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkaunya ini siapa? Apakah sang Bapa? Kan ini Pak yang dari tadi saya bahas. Ketika Anda itu sudah blunder, ya tinggal ketawa gitu. Terus kemudian tadi iblisnya maha tahu. Astaga, narasi Anda. Ini makanya ketika Kristus sudah jelas mengatakan ya bahwa apa? Bahwa kehendak dari si iblis itu
yang berasal dari dirinya sendiri, dan dikatakan iblis itu adalah pendusta dan bapak segala dusta, yaitu mereka ingin apa? Mereka ingin melakukan penbunbunan pada siapa? Pada Kristus, dan itu dilakukan sejak semula. Itu loh. Terus kalau Anda misalnya gini, Anda menolak ajaran gereja gitu ya, terus Anda mau bikin ajaran sendiri, ya Anda jangan bilang sama saya sama-sama Kristen, saya pun tidak mau sama seperti Anda. Ya, terus berbicara tentang Petrus ya, di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-23. Apakah di sini Petrus tahu tentang rencana Allah? Enggak tahu. Anda baca baik-baik Pak, jangan saya diktein. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dipikirkan manusia oleh yang dilakukan oleh Petrus untuk membela Kristus. Makanya Petrus mau memberi dirinya dia daripada Kristus yang harus dieksekusi. Jadi ketika Anda mengatakan iblis itu tahu tentang rencana penyaliban, waduh, iblis itu tahunya untuk kemudian dia itu melakukan itu kepada Kristus, itu sifatnya itu baik kejadian itu atau ekonominya. Bukan kemudian sebelum ketika Kristus baru lahir sudah tahu tentang rencana penyaliban. Ya iblis, Anda maha tahu dong. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka untuk menyakiti Kristus yang tadi sudah saya tunjukkan ayatnya ya, bahwa salibkan dia, itu jelas mereka itu bukan Allah Bapa. Tapi rupanya Anda nggak bisa membantah itu, dan Anda mau mengatakan itu adalah Allah Bapa yang melakukan rencana penyaliban. Rencana Allah itu damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Apalagi Tuhan melanggar hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat dilarang apa? Jangan membun-bun. Loh, ternyata rencana pendoran atau pembun-bunan pada Kristus itu direncanakan oleh Sang Bapa. Itu Anda tadi mengatakan rencana penyaliban adalah rencana dari Sang Bapa. Saya katakan Anda ini harus memahami diksi. Apa itu bicara tentang rencana, rancangan, dan karya. Karya keselamatan. Ya. Jadi karya salib itu karya apa? Karya itu karya keselamatan. Dan kemudian Anda tadi ketawa-ketawa nih, nunjukin KBBI. Anda baca dulu Pak KBBI-nya yang full. Nih, rencana itu apa? Cerita. Dan ini apa? Rancangan buram. Ini rancangan buram. Rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Ini masih buram. Karena rencana ini masih bicara sesuatu yang buram, ya, tetapi bicara tentang rancangan ini nggak ada embel-embel buram loh ya. Rancangan itu berbicara sesuatu yang desainnya sudah detail, dan karya itu bicara tentang hasil ya dari rencana, misalnya rencana pembangunan, rancangan dari pembangunan dan hasil dari rencana plus rancangan itulah yang adalah bangunan. Jadi Anda pahami dulu itu ya. Silakan. Ubal balik kau. Biar tahu. Pencet, sabar. Ya. Nah, yang penting itu dia kawan. Sampai hari ini Matius 20 ayat 19 itu nggak bisa dia tentukan. Paham nggak? Mana ada iblis mengatakan dia akan menyalibkan Yesus? Mana ayatnya? Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada iblis mengatakan akan menyalibkan Yesus. Tapi yang merancang itu adalah Yesus sendiri. Kemudian dia bilang, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Sudah ku bilang ketika zaman Nabi Nuh, apakah itu bukan rencana Tuhan? Itu rencana Tuhan. Apakah itu damai sejahtera? Orang banyak yang mati, tinggal 8 orang. Damai sejahtera enggak itu? Makanya aku bilang, dia adalah pemilik, suka-suka dia. Damai sejahtera itu bagi manusia beda dengan damai menurut Tuhan. Menurut Tuhan aku punya hak untuk menghukum orang ini. Hukuman namanya. Wow, Tuhan melarang, jangan membunuh. Hukum itu kan berlaku bagi manusia. Bagi Tuhan membunuh enggak dia? Enggak. Dia menghukum. Makanya aku bilang, kiamat tidak bisa membedakan membunuh dengan menghukuman mati. Aduh, membunuh itu aku ambil ini, aku bunuh orang, gitu. Aku dipidana karena melanggar undang-undang. Karena korbanku mati.
Nah, hukuman mati, katakan ada bandar narkoba yang kemarin dieksekusi, ditembak cukup mati, sama-sama mati. Yang satu kau dihukum, yang satu kau nggak dihukum. Kenapa nggak dihukum? Karena dia melaksanakan hukuman mati. Itu aja kok susah sekali sih. Aduh, beda apa membunuh dengan hukuman mati, nggak ngerti. Bagaimana aku mau berdiskusi dengan kau? Aduh, sampai kau bilang, oh Tuhan, masa Tuhan tunduk kepada hukum Taurat? Itu tuh manusia. Gimana sih? Hukum Taurat itu tidak berlaku untuk Tuhan. Aduh, dari mana lah Profesor Dr. Hantu Belau kau hadirkan di sini? Nggak akan mau dia mengatakan hukum Taurat berlaku juga untuk Tuhan. Lawa. Oke. Yohanes 16 ayat 23. Enyalah engkau iblis sebab engkau tidak engkaunya iblis karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yang kau pikirkan kan sama dengan Petrus. Bahwa Petrus itu sama pikiran dengan kau. Bahwa Yesus tidak boleh mati di kayu salib. Sementara Yesus bilang harus terjadi apa yang sudah dinubuatkan di kitab para nabi harus terjadi. Oh, iblis mah tahu dong. Iblis kan sudah mendengar firman itu. Sejak Kejadian 3, nanti putar video ya. Kalian lihat siapa di sini yang berbohong, saya atau dia? Dia tadi mengatakan keturunan perempuan itu adalah Maria. Yang diremukkan adalah Yesus. Putar videonya. Kalau kalian bilang dia benar, potong kupingku. Saya catat semua apa yang dia bilang. Sekarang dibalikannya. Oh, mana yang ku bilang itu perempuan ini adalah, mana ada dibilang gitu. Keturunan perempuan ini adalah Maria. Yang diremukkan Allah adalah Yesus. Masa Allah meremukkan Yesus, iblis entah apa-apa. Dia terbalik-balik dia ngomong. Dan nggak bisa apa-apa lagi diteruskan pun ini. Itu aja nanti dibulas dia. Rancangan Allah damai sejahtera. Bagi Tuhan tidak ada itu. Yang ada itu bagi manusia. Bagi Tuhan dia menghukum. Bagi manusia itu tidak damai sejahtera. Paham gak kau ketika Tuhan merencanakan air bah? Oke, sekarang ini mumpung masuknya rencangan. Wow, rencana dan rancangan. Aduh, dia aja sudah mengatakan apa? Rencana itu adalah rancangan kabur katanya. Mau kabur mau apa, penting itu rancangan. Kok harus kau pisah-pisahkan? Oh, ada kata kabur. Sudah jelas dibilang apa KBBI-nya. Aku bacakan ya. Rancangan desain bangunan. Itu satu. Rancangan lain ada enggak ya? Rancangan bawahnya sesuatu yang sudah dirancang. Udah? Hasil merancang. Rencana, program, desain, grafis. Rancangan mencakup 2 dimensi. Baca saja. Rincinya kau buat rancangan buram. Memang kau kira rancangan itu langsung klop? Enggak, diajukan dulu kalau misalnya yang biasa kan. Baru di ACC. Aduh. Iblis maha tahu, bukan maha tahu ku bilang. Dia mendengar firman Tuhan itu sejak dulu. Dari Kejadian, dari Mazmur, dari Wahyu. Kan didengar dia, akan disesa. Mukanya tak kelihatan lagi, begini semua didengar dia. Maka dia mau membatalkan itu, tapi tak bisa. Silakan. Oke. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya, Pak Rudi Yohanes ini ternyata nggak paham apa yang tadi saya koreksi dari keblunderannya. Coba. Ini saya tulis dulu. Jadi ketika beliau mengatakan Bapak itu yang meremukkan anaknya, di sini ada blunder Pak, dibahas ini loh, jangan Anda ini ngelawak terus nih. Engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi siapa ini yang menginisiasi untuk menghancurkan Kristus itu siapa? Iblis di sini. Jadi jelas kalau perempuannya ini bicara tentang Bunda Maria, keturunan yang akan meremukkan kepala iblis ini siapa? Kristus. Dan di sini yang engkau, yaitu iblis, akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara tentang apa yang mau iblis lakukan kepada Kristus.
Jadi kalau Anda mengatakan rencana peremukan atau rencana penyaliban atau rencana pembunuhan itu adalah rencana Allah, maka Tuhan itu melanggar hukum Taurat. Dan Anda sendiri menolak apa yang dikatakan oleh Kristus. Nih ya. Nih. Matius 26 ayat 4 nih, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk apa? Menangkapnya dan tipu muslihat sampai pada akhirnya dikatakan apa? Salibkan dia. Itu loh poinnya. Ya. Kemudian ketika berbicara tentang Anda mengatakan bahwa iblis itu sudah tahu sejak awal, kan dia sudah dikasih tahu. Tunjukkan saya ayat bahwa iblis dikasih tahu bahwa Kristus itu akan disalib. Mana? Tunjukkan mana dalam perjanjian lama iblis dikasih tahu bahwa Mesias akan disalib. Tunjukkan. Kalau Anda bisa tunjukkan, Anda langsung menang, Pak. Tapi kalau nggak bisa, jangan asumsi. Ya, iblis tidak tahu bagaimana cara Allah menghancurkan dia. Bagaimana kekalahan iblis itu, iblis nggak tahu. Ya, oleh sebab itu dikatakan di sini rencananya itu rahasia, nih, dan tersembunyi. Kalau sampean Anda katakan bahwa iblis itu tahu tentang penyaliban dan bagaimana dia itu dikalahkan, maka rencananya nggak jadi tersembunyi dan dia masuk dalam ontologi Allah. Berarti kalau di dalam ontologinya Allah ada iblis, berarti Allahmu iblis. Konsekuensinya itu. Bagaimana mungkin iblis bisa tahu tentang prapengetahuan Allah? Jadi saya kira Anda nggak paham tentang apa itu prapengetahuan, makanya dari tadi nggak bisa mendefinisikan. Terus nubuatan itu apa? Anda berpikir bahwa nubuatan itu takdir. Saya kasih tahu ya Pak ya, prapengetahuan itu bahwa sebelum menciptakan segala sesuatu, ini sesuai dengan yang dijelaskan di dalam teks-teks patristik yang seperti tadi saya tunjukkan, bahwa Tuhan itu tahu apa yang akan dikehendaki oleh makhluk, itu yang diketahui. Jadi Tuhan tidak pernah mengintervensi. Rencana-rencana yang jahat itu diketahui oleh Tuhan secara pasti apa yang akan dilakukan oleh mereka. Makanya di sini saya bisa tunjukkan ayat-ayat yang berbicara tentang rencana. Nih lihat nih. Rencana apa di sini? Mazmur 33 ayat 10, Tuhan menggagalkan rencana. Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan, rencana bangsa-bangsa. Jadi kalau Anda katakan, oh itu hanya ada rencana Tuhan, pokoknya rencana Tuhan, berarti rencana bangsa-bangsa ini rencana Tuhan yang Tuhan gagalkan sendiri. Jadi Tuhan melakukan rencana dan Tuhan menggagalkan rencananya sendiri. Ini apa-apaan logikanya? Jadi antara rencana dengan rancangan itu dua hal yang berbeda. Kok Anda sinonimkan? Ayat Alkitabnya ada yang rencana, yang rancangan ada. Anda nggak peduli dengan definisi rencana itu adalah rancangan buram, ya itulah menunjukkan kualitas Anda bahwa Anda nggak ngerti tentang definisi. Ya, rancangan pembangunan itu udah bicara tentang spesifiknya. Tapi kalau rencana itu masih baru di awang-awang itu. Kalau udah rancangan itu udah mulai dia ke definisinya, udah mulai detail. Karya itu bicara tentang hasil. Jadi Anda harus tahu nih Pak, bicara tentang rencana, ya rencana itu membahas tentang suatu activity yang dalam kinerjanya mendefinisikan pada suatu tujuan. Rencana penyaliban adalah perbuatan menyalibkan Kristus dan perbuatan itu direncanakan oleh iblis. Ya, secara apa? Secara proses yang kemudian ini ada kemungkinan untuk disalib. Oh ini ada kemungkinan untuk dilempari batu. Apapun itu, iblis mengambil setiap kemungkinan yang dapat dia ambil untuk apa? Untuk membinasakan. Ya. Tapi Tuhan yang melampaui waktu, Tuhan melihat apapun yang dikehendaki oleh si jahat. Jadi saya kira ketika Anda menyamakan antara Tuhan yang menghukum Sodom dan Gomora dengan Tuhan yang kemudian Anda katakan merencanakan penyaliban pada Kristus, maka Anda sudah mensinonimkan antara yang berdosa dengan Kristus yang tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Jadi pembunuhan kalau Anda katakan itu bukan rencana damai sejahtera, berarti Anda nggak paham antara hukuman itu bicara kedaulatan Allah atas dia yang kudus, nggak mau ada kejahatan. Dan Anda katakan ketegasan Tuhan itu sebagai suatu rancangan yang tidak damai sejahtera. Itu sangat mengerikan dan Tuhan Anda itu adalah Verdi Sambo. Karena Sambo melakukan rencana penembakan dan dia masuk penjara. Sangat-sangat mengerikan. Oke.
ciri-ciri orang kalau sudah berdebat itu panik, lari ke Perdi Sambo. Urusannya sini. Aduh, dek. Makanya jangan kau nyek-nyek aku dari tadi. Ini nama sang debater nggak sembarangan dibuat orang. Anda arti kata membunuh dengan hukuman mati aja kau nggak ngerti. Sudah berapa kali ku jelaskan hukuman mati itu bukan dikatakan membunuh. Gimana sih, Dek? Aduh, Dek. Cuma aku hargai kau karena kau tidak pernah menyerang pribadiku. Kalau serius ku hajar itu ya. Wah, lari ke serius. Ya, daripada lari ke Sambo lah. Ya. Saya tidak pernah menyamakan orang-orang yang dihukum itu. Saya samakan rencananya. Ketika Tuhan merencanakan sama si Nuh buat Batra. Lu nggak tahu kan? Oh, aku nggak tahu entah apa guna baterai ini Tuhan. Belum ada apa-apa kok besar kali kapal ini. Udah buat aja lah. Ternyata Tuhan memusnahkan semua manusia. Apakah itu menurutmu damai sejahtera? Mamakmu misalnya ada di situlah. Oh, enggak usah, itu dari menyerang pribadi ya. Sorry, maaf. Jangan dilanjutkan. Udahlah orang-orang yang di situ. Apakah itu bagi mereka damai sejahtera? Kan tidak deh. Makanya aku bilang sama kau, jangan kau pandang dari sudut manusia. Maka Yesus mengatakan sama kau, inilah iblis. Sebab kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak apa yang dipikirkan Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak ada, oh Tuhan, kau nggak damai sejahtera, suka-suka aku lah, karena aku menghukum. Tuhan kena kau hukum Taurat, kena kau membunuh. Ini makhlukku, suka-suka aku. Masa tua pula Tuhan terikat hukum Taurat? Gak ngerti aku. Oh, salib rahasia kok iblis sudah tahu. Kan sudah kujelaskan, kan Yesus sudah mencanangkan salib. Iblis kan mendengar. Sudah terjadi belum salib? Belum. Kan sudah kubilang sejak semula Tuhan memfirmankan, iblis mengikuti, maka dia mau menggagalkan. Siapa yang mencanangkan salib? Yesus. Di mana mulanya? Di Matius 10 ayat 38. Kemudian yang mencanangkan kematian kayu salib siapa? Yesus. Di mana? Matius 20 ayat 19. Iblis mendengar, maka dia mau menggagalkan. Itu aja sulit kali. Aduh. Bukan ku bilang iblis sejak perjanjian lama tahu mengenai salib. Enggak. Pembukaan jelas ku bilang. Yang mencanangkan penyaliban Yesus sendiri. Di mana? Matius 20 ayat 19. Dek, itu kan nggak bisa kau jelaskan kan? Oh, arti nubuatan takdir, nggak pernah aku bilang takdir nubuatan doh. Nubuatan itu firman Tuhan yang pasti akan terjadi. Kalau takdir, bagaimana kau bilang itu terjadi? Di mana tertulis? Takdir saya miskin, ada nggak tertulis? Nggak ada. Beda takdir itu kawan. Bagi orang itu setelah terjadi dibilangnya takdir dia yang terjadi itu. Nggak ada tertulis. Kalau nubuatan tertulis atau difirmankan, ada nggak difirmankan? Si Rudi Yohanes akan jadi pendebat? Nggak ada. Tapi kalau difirmankan bahwa Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Itu namanya nubuatan dan terjadi. Dia diberi kehendak bebas. Lari dia ke sana kemari, nggak bisa juga. Sama dengan itu, Yesus bilang apa nubuatannya? Aku akan disalib. Paham nggak? Dinubuatkan dulu. Kalau takdir ada nggak nubuatannya? Nggak ada. Takdir itu apa? Bukan ada orang Kristen tidak mengenal takdir. Tapi disama-samakan orang, nubuatan itu adalah takdir. Aku nggak mau. Seringku jelaskan itu ketika kami berdiskusi tentang apa takdir dengan ada di Kristen. Aku bilang nggak ada. Yang ada nubuatan. Kalau aku miskin, itu kan karena perbuatanku sendiri. Pilihanku. Kecuali ditulis di Alkitab bahwa nanti lahir yang namanya Rudi Yohanes, anak Syanu akan miskin. Sekeras apapun aku bekerja, aku akan tetap miskin. Paham ya? Kalau nggak dinubuatkan, aduh, apalagi? Tahap lagi nih. Udahlah, itu aja lah. Paling itu. Tapi ulang kalian rekaman ya. Jangan dibilangnya aku salah. Dia mengatakan keturunan perempuan itu Maria. Kalau aku bilang Yesus. Baru diperbaikinya, dituduhnya aku salah. Yang meremukkan itu siapa? Yesus meremukkan kepala iblis, ular. Dibilangnya tadi apa? Bapa meremukkan Yesus. Aduh. Udah. Ada lagi dalilmu yang baru? Kalau nggak ada, sudah berapa jam kita yang diskusi?
Halo Ki. Oke. Masih lanjut? Coba. Iya. Silakan. Oke ya, jadi Anda tiba-tiba langsung blunder lagi. Tiba-tiba nggak ngakui. Tadi katanya apa? Iblis udah tahu sejak awal tentang penyaliban tadi. Terus kemudian teman-teman silakan ya nanti dibikin VT tuh, kocak banget. Terus tiba-tiba nggak ngaku sekarang. Nggak ngaku, ini kan namanya manipulatif. Punya ilah kejujuran. Ketika Anda tadi mengatakan iblis sejak awal itu, bahkan ketika Kristus itu lahir, iblis itu mau menghalangi tentang penyaliban. Saya katakan, loh berarti iblis Anda maha tahu dong. Iya, orang dia udah tahu kok tentang, udah dikasih tahu sejak awal tentang penyaliban. Makanya iblis mau menghalang-halangi penyaliban. Waduh. Makanya saya katakan itu sifatnya nggak misteri dong. Jadi kalau berbicara tadi di dalam Kejadian 3 ayat 15, saya ini mengkomparasi ketika Anda mengatakan bahwa yang merancangkan penyaliban itu adalah Bapa kepada anaknya, maka di sini bapakmu itu adalah iblis. Dikatakan apa? Engkau akan meremukkan tumitnya. Ya siapa nih tumitnya? Emangnya tumitnya iblis? Karena ini kan merujuk pada penyaliban. Gitu loh. Jadi ketika penyaliban, jadi Kristus kakinya itu dipaku, Anda mau mengatakan bahwa engkau akan meremukkan tumitnya, Anda mau mengatakan ini Bapa, kan ini iblis. Jadi kalau konsep Anda tadi, Allah itu menghukum Sodom dan Gomora, menghukum orang-orang yang durhaka itu Anda samakan dengan apa yang dilakukan di atas kayu salib. Itu Anda salah, karena Anda artinya mengatakan apa? Bapa menghukum anaknya nggak berdosa. Anda samakan dengan orang-orang pendosa. Terus kalau Anda mau tanya, loh berarti kan itu sudut pandangnya mereka gimana yang dihukum? Itu sudut pandangnya orang-orang berdosa kok malah jadi sudut pandang Anda. Jadi Anda ini membuat doktrin dari sudut pandang orang-orang berdosa yang dihukum karena keberdosaannya. Kemudian Anda mau mengatakan berarti Tuhan itu bukan rancangan damai sejahtera. Inilah bukti bahwa Anda ini sebagai pemikiran dari orang-orang pendosa. Dan tadi sudah saya katakan kalau begitu berarti Tuhanmu itu iblis karena dikatakan oleh Kristus yang mau melakukan rencana pembunuhan dengan cara penyaliban. Dan itu realisasinya ya ketika mereka teriak salibkan dia. Itu apa yang diinginkan oleh si jahat untuk menghancurkan Kristus. Dan sekali lagi, saya jelaskan yang dikatakan oleh Kristus juga ada di dalam Lukas 22 ayat 52 sampai 53. Apa dikatakan Kristus? Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya. Apa kata Kristus? Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi berbicara tentang hendaknya untuk menangkap Kristus, membinasakan Kristus, menyalibkan Kristus, itu disebut oleh Kristus, inilah kuasa kegelapan itu. Ketika Anda mengatakan rencana untuk menyakiti Kristus, menyalibkan Kristus, Anda samakan dengan rencana keselamatan, maka rencana keselamatan Anda itu adalah rencana kegelapan. Karena Kristus tidak menampakkan keilahiannya atau kenosis, itu dijelaskan oleh Santo Gregorius dari Nisia, itu tidak menampakkan kail keilahiannya. Untuk apa? Untuk kemudian iblis itu istilahnya terpancing untuk mencengkeram Kristus. Tampaknya Kristus itu lemah, tampaknya Kristus itu fana. Ketika dia mencengkeram justru dihancurkan oleh Kristus dari dalam oleh kail keilahiannya. Itu dijelaskan oleh Gregorius Agung. Kalau Anda mau mengatakan Bapa menghajar anaknya, Bapa merancangkan penyaliban pada anaknya, maka Anda mau mengatakan bahwa Bapa tidak mengasihi anaknya. Di dalam Alkitab dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Kristus itu menghancurkan kuasa maut. Bukan dikatakan tujuan Bapa untuk menghancurkan anaknya.
ini Anda berpikir sebagai iblis dan Anda mau katakan bahwa Bapa itu adalah iblis karena mau menghancurkan anaknya. Sedangkan yang mau menghancurkan Kristus itu sebagai sabda Allah yang hidup, itu adalah iblis. Dan itu disebut sebagai apa? Kuasa kegelapan. Ya, Anda belajar yang baik-baik, Pak. Karena yang Anda lawan ini adalah pemahaman gereja. Saya nggak menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen. Justru Anda tadi ketika saya tunjukkan dasar-dasar di dalam Alkitab, apa yang kemudian dijelaskan dalam tradisi gereja, Anda katakan Anda mau pahamnya sendiri aja. Kalau Anda mau tunjukkan paham dari gereja, Anda tunjukkan datanya mana. Bahwa itu adalah rencana Allah, ya, rencana Bapa. Tunjukkan mana. Saya yakin gereja Anda pun nggak sepakat dengan Anda. Tunjukkan. Pemirsa, kalian saksi hidup ya. Apa kata kiamat? Kejadian 3 ayat 15 akan meremukkan tumitnya, artinya disalib. Tadi ditanya, mana buktinya? Iblis sejak semula tahu Yesus akan disalib. Dia sendiri menjawab, kalau di Superboy kau udah kalah. Kan dia sendiri menjawab. Ditanya sama aku, carikan saya ayatnya bahwa iblis sejak semula sudah tahu bahwa Yesus akan disalib. Kan aku bilang sejak Kejadian 3 ayat 15, kubiarkan dia menjelaskan. Dijelaskannya tumitnya akan diremukkan. Arti tumit diremukkan kan disalib. Ya sudah kalah kau. Jangan banyak kali cerita kau. Aduh, dek belum lawan kau aku, dek. Terus saya bilangnya, mana doktrin gereja? Aku tak bawa ada doktrin gereja tadi. Aku bilang kita berbicara tentang kitab suci. Jangan kau bawa reformat, karena aku bukan reformat. Jangan kau bawa yang lain, bukan karena aku bukan itu. Aku AKBP, aku bilang nggak ngerti dia. Ya, oke. Terus mengenai Nuh juga dia nggak paham. Kan aku tanya sama Kode, ada nggak orang bunting zaman Nabi Nuh itu dihukum? Musnah, ada kan? Pasti. Ada nggak anak kecil? Ada kan? Apa dosa mereka? Sehingga Tuhan harus menghukum. Bisa nggak kau jelaskan ini? Kan nggak bisa. Dan waktu itu Nuh. Dan waktu itu Nuh berbicara hanya radius 1 kilometer paling hebat. Saya saja suara harus pakai toa baru 1 kilometer. Apalagi lah si Nuh yang bicara tanpa toa. Paling yang mendengar 10 meter, 20 meter. Kenapa harus dihukum seluruh manusia ini? Memang zaman Nuh belum ada orang hidup di RRC, hidup di mana-mana di hutan-hutan. Ada deh. Bagi manusia, itulah yang kau bilang itu psikopat. Itulah kau bilang itu manusia. Mana rancangan damai sejahtera? Orang dimatikan semua kok. Itu nggak berdosa loh itu. Kami nggak dengar. Makanya deh, di Petrus itu apa katakan? Turun Yesus ke alam maut menginjili orang zaman Nuh. Karena Yesus tahu nggak semuanya berdosa, masih ada yang bisa diselamatkan. Tapi di dalam Sodom dan Gomora tidak ada sekalipun Yesus turun ke sana. Kenapa? Artinya di Sodom dan Gomora itu memang itu betul semuanya pendosa. Baru bisa kau bilang di situ, oh kalau Sodom dan Gomora kan kena pendosa semua. Iya, nggak aku bantah. Tapi zaman Nuh Yesus harus turun, ada yang bisa diinjilinya lagi. Aduh, dek. Sudah, apalagi Bapak tidak mengasihi anaknya. Aduh, aku buat perumpamaan ya, dek. Saya punya anak, saya kasih, saya punya kekuasaan besar. Tetapi ada 1000 pengikut saya ditahan oleh katakanlah Taylor East. Kalau nggak kau pilih mana 1000 orang ini mati atau anakmu satu? Kalau saya pilih anak saya, maka 1000 orang, berapa orang yang akan berduka? Buat 1 orang, 2 keluarganya. Berarti 2000 orang akan berduka. Oh tunggu, ini ada iklan Bodrek punyamu. Tunggu ya. Sabar-sabar dulu. Wah, aku lihatkan dulu. Ya. Ada 2000 orang yang berduka. Dan mereka tidak akan percaya lagi sama aku. Pimpinan apa kayak kau? Kau biarkan anak kamu. Tapi kalau ku serahkan anakku, yang berduka hanya aku seorang. Itulah Tuhan. Makanya dibilang tentang kebun anggur itu. Sudah tahu dia, pembantunya disuruhnya, dibonoi. Ditambahnya lagi kekuatan, dibonoi juga. Disuruhnya lah, kan bunuh diri itu. Direlakan anaknya. Ngerti gak kau paham perumpamaan itu?
Nah, kurelakan anakku, tapi aku punya kekuasaan. Setelah orang ini dibebaskan karena anakku ditangkap, ku bebaskan lagi anakku. Yesus aduh sudahlah. Melakukan itu semua atas perintah siapa? Perintah Yesus sendiri. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Aku akan mati di kayu salib. Mana iblis itu yang bilang itu? Aduh dek. Baru kau bilang menghancurkan sabda yang hidup. Kan plan kau bilang iblis menghancurkan sabda. Sementara kau bilang lagi iblis yang merancang. Yesus sudah bersabda akan mati di kayu salib. Terus iblis mensukseskan. Kau yang pelin-pelan. Makanya biasakan berbicara pakai ini. Ini dan ini berhubungan dan ini. Kalimatmu kan jelas tadi kau bilang. Kalau kau bilang iblis melawan perintah Tuhan. Sekarang kau bilang iblis mau menghancurkan sabda. Tiba-tiba kau bilang di dalil, wah iblis mensukseskan penyalipan. Antara menghukum dan membunuh pun kau nggak tahu. Hukuman mati dan pun nggak tahu. Terima kasih Dek. Masih ada lagi Dek? Ngomong apa Pak? Kapan kita penutupan Dek? Karena jamnya sudah panjang kali nih. Itu tadi kan awal kan Anda ya. Jadi ini saya yang terakhir, habis itu Anda closing, baru saya yang closing. Oke? Oke, siap. Ini baru mantap. Terima kasih. Nggak pakai sakit hati ya Dek ya. Kita hanya diskusi, silakan. Enggak, paling ya Anda sendiri. Oke teman-teman ya, jadi tadi ketika beliau mengatakan rencana pembunbunan itu adalah rencana dari Sang Bapa, saya sudah buktikan itu adalah rencana kegelapan. Jadi kalau gitu ya itu nampol Anda sendiri. Lah kok Anda salah-salah sendiri, klaim-klaim menang-menang sendiri, benar-benar sendiri. Ini gak usah terlalu inilah, gak tahu malu lah ya. Jadi udah jelas di sini dikatakan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau Anda mengatakan Bapak mau meremukkan anaknya, mau menyalibkan anaknya, ini berarti Bapak Anda iblis. Itu loh poin saya. Ditempel Pak. Jangan merasa Anda yang paling mikir. Pak, Anda nggak mikir itu. Kacau betul ya. Terus Anda mau mengatakan saya, loh Anda mengatakan itu penyaliban. Pak, jangan jadi orang yang strawman. Saya katakan ini nubuatan. Kalau Anda mau katakan iblis dari awal, seperti tadi Anda katakan iblis dari awal itu tahu tentang penyaliban, berarti iblismu itu maha tahu. Saya minta mana ayatnya? Di sini bicara tentang nubuatan. Kenapa kita tahu sekarang ini tentang nubuatan? Loh, apakah iblis tahu di sini nubuatan tentang penyaliban? Iblis saat itu ya nggak tahu. Tetapi bicara tentang nubuatan, itu bicara tentang Tuhan yang maha tahu. Dan Tuhan memberikan percikan sehingga para nabi itu tahu tentang simbol-simbol dari penyaliban itu. Jadi saya kira Anda terlalu lawak Pak di sini. Ya. Jadi ketika kita lihat ya dikatakan ini saya kira teman-teman harus renungkan ya. Ini kehancuran teologi Trinitas dan Kristologi akibat dari ajaran penetapan yang takdir-takdiran yang Anda definisikan bahwa sejak awal sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Nah, itu keliru ya. Karena saya bacakan gini, siapa yang ditakdirkan atau ditentukan Allah dalam arti diprogram dari dalam activity dari kekekalan. Karena Anda nggak paham tentang pra-pengetahuan. Jika itu ciptaan, maka ada permasalahan besar yang tidak akan terselesaikan atas kehendak manusiawi Kristus. Sebab materi yang dikenakan oleh sabda Allah juga mengkomunikasikan kehendak. Jadi kan karena Tuhan itu menetapkan antara subjek dengan objek. Jadi ketika Kristus dikatakan memiliki dua kehendak, maka Kristus membuat kodrat kemanusiaannya sendiri itu sebagai objek. Objeknya ini apa? Sebagai pribadi. Karena pribadi menetapkan pribadi. Jadi kalau kamu mengatakan itu tentang rencana penyaliban itu adalah dari Sang Bapa, maka kemanusiaan Kristus yang Kristus mengatakan dia jikalau calon ini dapat berlalu daripadaku. Jadi terjadi apa? Kristus mengatakan seperti itu. Seakan-akan apa yang diketahui, yang ditetapkan oleh Sang Bapa itu sudah terpisah dengan Sang Anak. Makanya kalau dalam iman Kristen yang benar, apa yang diketahui oleh Kristus bahwa dia ini memang harus menjalankan. Dia itu akan disesah oleh tangan-tangan orang yang dikuasai oleh kegelapan. Seperti tadi yang ayat yang saya tunjukkan. Dan kemudian apa Kristus memiliki kodrat kemanusiaan, dapat merasakan jiwa insani ketika dipukul, yang merasakan sakit. Makanya dikatakan oleh Santo Gregorius dari Nisia, dikatakan harus mengambil karena tidak ada kematian tanpa kelahiran.
dan tidak ada kelahiran tanpa kematian, itu akibat dari dosa. Roma 3 ayat 23. Itulah kenapa sabda Allah itu harus mengambil kodrat kemanusiaan, dan itu hipostasiskan dan dikatakan penyatuan kodrat sebagai hipostatic union. Ya, itu dalam kristologi Anda harus paham. Sehingga ketika Anda pemahamannya seperti ini, Anda masuk dalam bidat subordinat, ya, dan kemudian akan menjadi, kalau seandainya itu sudah ditetapkan rencana penyaliban itu sebelum sejak segala zaman dan bukan didefinisikan sebagai prapengetahuan, maka yang terjadi apa? Nestorianisme yang terjadi. Dan kemudian ketika Anda mau mengatakan tentang ya udah karena itu takdir satu ketetapan itu pada diri Allah saja, maka Kristus tidak memiliki kehendak kemanusiaan. Jadinya apa? Jadinya monotelitis, satu kehendak. Dan ketika Anda kemudian satu kehendak itu menyangkal kemudian kodrat kemanusiaan Kristus karena menolak untuk menjadi nestorianisme, pada akhirnya hanya ada satu kodrat pada pribadinya yang ilahi itu, maka Kristus menjadi apa? Menjadi doketisme, masuk dalam doktrin doketisme atau bidat yang tidak mengakui kemanusiaan Kristus. Jadi konsekuensi dari pernyataan Anda itu menjadi paham bidat. Apakah Tuhan menjadi maha tahu? Enggak maha tahu, Pak. Apakah Tuhan itu menjadi maha kuat? Orang dia sudah menentukan penyaliban di kekekalan kok. Jadi Anda harus tahu prapengetahuan Allah terhadap apa yang dikehendaki oleh makhluk, sehingga kedatangan Kristus menghancurkan apa yang diinginkan oleh si jahat. Ketika konsep Anda, Bapak yang mau menghancurkan anaknya, ini Anda menyatakan anak itu pendosa sama dengan orang-orang pendosa. Iblis menjadi maha tahu, iblis yang menjadi Bapak. Sekira seperti itu. Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua. Oke, siapa penutup? Kau duluan atau aku? Kau duluan lah ya, karena aku pembukaan. Sesuai urutan nih. Oke, nggak apa-apa kawan. Sesuai urutan. Ya. Ya kawan-kawan, dengar baik-baik ya. Ini sudah penutup. Sampai kiamat pun orang ini, oh ya kiamat namanya, berdiskusi sama saya, nggak akan mampu dia melawan dalil saya kawan. Coba ya, aku bilang ya, dia membalikkan fakta. Katanya aku rencana pembunuhan. Mana pernah aku bilang Bapak memiliki rencana pembunuhan kepada Yesus? Yang ada rencana penyaliban. Salib itu hukuman. Hukuman mati bukan pembunuh. Allah. Dan aku bilang gak ngerti dia apa beda pembunuhan dengan hukuman mati. Ayat Alkitab yang sama, salibkan dia. Siapa yang mau kita hukum mati katanya? Orang ini atau ini? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Bebaskan Yesus Barabas. Itulah cerminan kita. Loh, berarti siapa yang berteriak supaya Yesus salibkan? Apalah kepengaruh iblis atau dia itu pengaruh Roh Kudus atau pengaruh Tuhan? Kenapa? Karena salib harus sukses. Kalau pengaruh iblis bagaimana? Bebaskan Yesus katanya karena tidak bersalah. Pilatus kampanye, dia tidak bersalah. Tak ada kutemukan salah. Tentu harus jadi bebaskan kalau nggak ada salah. Tapi mereka nggak mau. Paham ya? Kenapa mereka nggak mau? Karena salib itu harus terjadi. Oh, berarti nggak kehendak mereka dong. Sama dengan Petrus udah gue bilang. Dia berusaha Tuhan tidak ada ngatur-ngatur, itu kehendak bebas mereka. Oh, tapi kau bilang tadi roh dalam mereka. Ya, harus terjadi, maksud saya itu pekerjaan roh. Oke. Terus kau bilang iblis menyalib. Aduh. Kau yang bilang iblis menyalib, kakinya dipaku. Kalau kau menanya aku, apa maksud tumit Yesus diremukkan? Saya cukup jelas mengatakan, tumit Yesus diremukkan artinya dia meremukkan kepala iblis kan? Artinya apa? Dia mengalahkan alam maut. Tapi ada yang tidak bisa selamat dari alam maut. Siapa itu? Orang yang menghujat roh. Itulah tumitnya itu. Jadi Yesus tidak murni melepaskan 100% orang dari alam maut. Yang menghujat roh tidak akan dibebaskan karena tidak bisa diampuni. Itulah tumit yang beremu. Kan kau yang mendefinisikan. Kan kau tanya, mana ayat dari Bible sejak semula iblis mengetahui penyalipan? Tidak ada ku jawab tuh. Kau yang menjawab. Remu inilah penyalipan. Ya kau yang menjawab. Sudah jelas ku bilang, kau dah kalah. Apapun dalil kau buat, kau kalah. Oke. Takdir. Saya nggak pernah bicara takdir. Selalu takdir. Saya mau takdir.
Saya bilang nubuatan bukan takdir. Takdir masih bisa dihindari, masih bisa dirubah. Tapi nubuatan tidak bisa dirubah. Wah, saya kan miskin karena takdir. Pandai malas-malas. Tapi kalau dinubuatkan, si Rudi akan jadi orang kaya misalnya. Tiba-tiba aku orang kaya. Itu nubuatan pasti terjadi, aku kaya. Tapi kalau takdir, aduh, masih bisa diubah. Itu bedanya. Saya nggak pernah bicara takdir, dia yang bicara takdir. Jikalau cawan ini bisa berlalu, itu pun kau nggak tahu maknanya. Ingat ya, yang menentukan salib itu adalah Yesus. Yang menentukan menyerahkan nyawa di kayu salib itu adalah Bapa. Kenapa dia akan disesa, akan menyerahkan nyawa. Baru mengatakan lagi akan dihukum mati segala macam, kan itu dari Bapa. Maka penghalang terakhir Yesus untuk disalibkan adalah Pilatus. Yang kedua, penghalang terakhir Yesus untuk menyerahkan nyawanya adalah Bapa. Kenapa? Selagi masih ada roh Bapa di dalam Yesus, Yesus tidak bisa mati. Baca itu kejadiannya itu. Bukan ku bilang kitab Kejadian ya, kejadian masa itu. Yesus berkata, Pak, Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah roh Allah keluar, Yohanes 6:63, roh yang menghidupkan. Baru apa katanya? Maka dia menyerahkan nyawanya. Selagi roh Allah masih ada di dalam Yesus, dia tidak akan mati. Dia kan sudah tertumpah darahnya sejak mulai dicambuk. Harusnya dia kehabisan darah sebagai manusia dan mati. Terus satu aku mau lihat sama kau. Kau bilang Yesus merasa sakit. Carikan saya ayat di mana Yesus merasa sakit. Itu kan tafsir kau. Karena kau memikirkan apa yang pikirkan manusia. Oh, dicambui dia sakit. Dia nggak ada sakit tuh. Memang berteriak. Sama ketika Yesus lapar habis puasa. Wah, Yesus lapar, manusia enggak tuh, dia nggak butuh makan. Buktinya dia masih bertemu iblis dulu. Ya, oke ya kawan-kawan, itulah diskusi malam ini. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf ya kiamat ya. Aku melihat kau tidak pernah menyerang pribadiku, maka kau tidak berserang. Ya, jadi aku hormat sama kau. Biarlah ini hanya sekedar diskusi. Tidak perlu kita marah-marah. Si Edis yang kutunggu mau kubal balik itu pasti. Silakan kiamat. Terima. Oke. Jadi ini nggak paham tentang prapengetahuan ya. Jadi saya kira Anda ini nggak mengerti apa yang dibahas. Tetapi ketika Anda tadi mengatakan Bapak merencanakan penyaliban kepada anaknya, dan Anda mengatakan itu rencana hukuman. Rencana hukuman itu berarti Bapak menyatakan sang anak itu dihukum dong. Ketika sang anak itu dihukum, berarti salahnya sang anak apa? Anda menyamakan antara orang berdosa dengan Kristus yang tidak berdosa. Itu loh cacat logika yang Anda dari tadi nggak pahami. Sedangkan yang mau menghukum Kristus itu siapa? Orang-orang durhaka. Anda baca Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Jadi ketika di sini bicara tentang nubuatan yang sifatnya simbol, dan saya katakan ketika Kristus sudah mati dan bangkit di atas kayu salib, dan para rasul mengatakan begini, di dalam Yohanes 2 ayat 19 dikatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan kemudian kata apa? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan ini apa? Kemudian sesudah ia bangkit, orang-orang mati barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Jadi bicara tentang kita tahu itu tentang penyalipan itu kemudian. Sedangkan Anda mengatakan ketika iblis hendak membinasakan Kristus ketika Kristus itu lahir di dalam Wahyu 12 ayat 4, Anda katakan iblis mau menghalangi penyaliban di situ. Itulah blundernya Anda pahami carut marutnya narasi Anda dari tadi. Karena yang malah nggak tahu sih, tahu malu lah Pak, ya. Terus dikatakan, oh Kristus itu nggak merasakan sakit loh. Bagaimana Kristus udah sampai sampai keringatnya pun tetesan darah. Kalau Anda mengatakan Kristus tidak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh kita, sifat-sifat kemanusiaan, misalnya apa? Misalnya ketika disalib itu Kristus itu haus, kita tunjukkan ya. Di dalam Yohanes 19 ayat 10, ini pengkomunikasian. Nih lihat.
Bentar. Di dalam Yohanes, ayat 28. Ini saya bukakan. Nih, dikatakan apa Kristus? Aku haus. Ya, dan kemudian Anda blunder lagi, Anda mengatakan bahwa Yesus terpisah dengan Roh Allah. Ingat, Kristus itu adalah sabda Allah. Dan sabda Allah secara ontologi tidak pernah terpisah dengan Roh Kudus. Ketika Anda katakan Kristus mati karena terpisah dengan Roh Allah, berarti Kristus atau ontologi Allah lah. Ontologi Allah telah Anda mutilasi. Anda sudah salah secara trinitas, Anda sudah salah secara kristologi. Luar biasa itu. Itu Anda sangat parah itu. Berbicara tentang kematian Kristus itu melalui kodrat kemanusiaannya, Pak. Itu bukan ditinggalkan Roh Allah. Tetapi Zoe dalam kodrat kemanusiaannya itulah yang dapat mengambil kematian. Karena Kristus dikatakan apa? Dia itu yang hidup. Ini kan aku adalah yang awal dan yang akhir yang hidup. Jadi Allah pada dirinya sendiri tidak dapat mati, tetapi dia dapat mengambil kematian itu melalui kodrat kemanusiaannya. Bukan dia ditinggalkan Roh Allah. Berarti antara Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya, Kristus dikeluarkan dari ontologinya Allah, kemudian Roh Allah artinya terpisah dengan Kristus. Ini artinya Tuhan Anda politeisme. Jadi udah salah secara konsep itu. Jadi wajar kok pemahamannya carut-marut dari tadi. Ya, jadi Anda harus belajar tentang Trinitas, Anda harus belajar tentang Kristologi, Anda harus belajar tentang logika, dan Anda harus tahu bahwa Bapa tidak pernah merancangkan hukuman kepada anaknya. Karena anaknya tidak berdosa, yang berdosa itu adalah manusia. Justru hukuman itu dihancurkannya kepada siapa? Hukuman itu kepada iblis. Sang anak bukan iblis, sehingga dia harus dihukum. Iblislah yang dihukum, bukan Bapa menghukum sang anak. Allah Tritunggal menghukum kuasa maut itu. Kenapa? Karena hukum Taurat tidak puasa atas daging. Jadi nggak ada keselamatan di luar Kristus, nggak ada rencana Allah untuk menghancurkan anaknya, itu nggak ada. Justru rencana Allah untuk menghancurkan kuasa iblis atas maut. Nih ya, lihat. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Nih, keadaan mereka mengkomunikasikan sifat kemanusiaan, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Bukan Bapa untuk menghancurkan anaknya, tapi justru melalui anaknya ini di dalam Roh Kudus menghancurkan, memusnahkan iblis. Ya, jadi Bapa tadi Anda samakan dengan iblis, sekarang Anda samakan anak dengan iblis yang dihukum oleh sang Bapa. Itu konsep penal substitution, dan itu ajaran bidat heretik ya. Selesai. Jadi semoga Anda bertobat ya. Gak usah. Oke, Mat, sekali lagi yuk. Karena ada dalil baru kau buat. Sudah beres. Oke. Ya sudah. Sampai jumpa ya, Mat ya. Oke. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini, dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya.
Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan dia hidup dan diangkat ke surga, dan dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.